Jazz, jazz, kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai, selamat pagi adik-adik di rumah. Selamat hari Minggu. Senang sekali kita berjumpa hari ini. Kita akan beribadah. Semua sudah mandi? Sudah dong. Oke, semua sudah siap. Kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan. Tapi sebelumnya Kakak Wis mau tanya Lielnya dulu. Apa kabar hari ini? Sungguh amat baik. Haleluya. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Ayo ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung bernyanyi, la 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 la, lili lili lili, bunga-bunga pun menari, goyang kanan dan kiri. Kita nyanyi pujian ini sekali lagi. Ayo semua bangkit berdiri. Ayo semua kita bernyanyi. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, la 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 la, lili lili lili, bunga-bunga pun menari, goyang kanan dan kiri. Mari semua kita lipat tangan, kita mulai ibadah kita hari ini. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik di rumah dan Kakak Whisper, Kakak Willy punya pertanyaan. Pertanyaan apa Kakak Willy? Pertanyaannya, jalan apa yang menuju keselamatan? Jalan apa ya adik-adik? Kakak Tahu Willy tidak tidak? tahu Kakak Willy. Adik-adik di rumah tahu tidak? Jalan apa Kakak Willy? Jalan serta Yesus. Oh, jalan serta Yesus. Mari kita bernyanyi Jalan serta Yesus. Semua bangkit berdiri. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Kita menyanyi sekali lagi, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Jalan dalam apa? Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Adik-adik, silakan duduk kembali. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Terambil dari Mazmur 4 ayatnya yang keempat. Secara bersama-sama kita akan baca. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Amin. Adik-adik, sepanjang 1 minggu yang sudah berlalu, tentunya kita menyakiti hati orang tua, mama, bapa,
kakak, adik, saudara, bahkan teman kita. Tuhan Yesus sedih melihat anak-anak sekolah minggu melakukan kejahatan, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan, kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu Tuhan, memohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan Yesus mengampuni kami. Haleluya. Amin. Karena kita telah mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, kita berhak mendengarkan berita anugerah dari Efesus 1 ayatnya yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayo, semua katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik yang di rumah silakan bangkit berdiri karena kita mau menyanyi Stop, Ku Mau Katakan. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku dan selamatkanku. Ampuni dosaku dan selamatkanku. Ayo kita katakan lagi, stop. Kau katakan. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku dan selamatkanku. Ampuni dosaku dan selamatkanku. Adik-adik di rumah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Lipatlah tangan dan tutup mata untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik di rumah, kita akan bernyanyi Alkitab Buku Terindah. Sebuah buku yang indah
Selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa kembali dalam kasih bersama kakak di hari Minggu, di hari yang Tuhan kuduskan bagi kita semua. Apa kabar kalian hari ini? Sehat bukan? Kakak berharap kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan saat ini sudah duduk dengan manis untuk mendengarkan cerita yang baru lagi. Adik-adik, punya kakek, punya nenek di rumah enggak? Atau punya opa, oma di rumah? Ada yang punya kakek, punya nenek, opa atau oma di rumah, tinggal bersama-sama. Ada juga yang tinggal di kota lain, di tempat lain, bersama-sama dengan keluarga yang lain. Tapi pada dasarnya kalian semua punya kakek dan nenek. Nah adik-adik, hari ini kakak akan bercerita tentang seorang kakek yang sangat hebat, yang sangat luar biasa. Siapakah dia? Ia adalah seorang kakek yang taat, setia dan patuh pada perintah Tuhan. Ia sangat arif dan bijaksana dalam memimpin bangsanya. Bangsa yang ia pimpin itu adalah bangsa Israel. Nah adik-adik, tahukah kalian siapa nama kakek tersebut? Ya betul sekali. Kakek tersebut bernama kakek Musa. Di usianya yang sudah tua, Tuhan berfirman kepadanya untuk melakukan beberapa hal. Di antaranya Tuhan berfirman kepadanya untuk mempersiapkan seorang pemimpin yang akan menggantikan dia memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Yang kedua, Tuhan memerintahkan dia untuk naik ke sebuah gunung yang tinggi, yaitu Gunung Nebo, untuk melihat dari jauh bagaimana keadaan tanah Kanaan. Dan yang ketiga, Tuhan berfirman kepadanya agar memberkati orang-orang Israel. Musa adalah pemimpin yang sangat taat, sangat setia dan takut akan Tuhan. Karena itu, ia melakukan segala apa yang difirmankan, yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Yang pertama adik-adik, walaupun ia tahu bahwa bukan dia yang akan memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, tapi ia tidak berkecil hati, ia tidak bersedih. Ia tetap mempersiapkan seorang pemimpin yang akan menggantikannya, yaitu Yosua. Yosua ini dipilih dan diurapi oleh Musa. Yang kedua, adik-adik, di usianya yang sudah tua, dengan susah payah ia berusaha menaiki Gunung Nebo, tetapi dia tetap penuh semangat. Semangatnya itulah yang membawa ia tiba di atas gunung itu dengan sukacita. Dan adik-adik, setelah ia tiba di atas gunung, ia melihat dari jauh, ternyata tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel itu, tanah yang sangat indah, tanah yang sangat kaya, dan tanah yang sangat subur. Betapa bahagianya Musa ketika melihat tanah Kanaan itu dari atas ketinggian, dari atas bukit Nebo. Dan yang ketiga adik-adik, perintah Tuhan kepada Musa untuk memberkati orang-orang Israel dilakukan oleh Musa dengan penuh sukacita. Ia memberkati orang-orang Israel berdasarkan suku-suku bangsa dan berkat-berkat yang berbeda-beda. Ada yang berkat menjadi seorang pemimpin, ada berkat menjadi seorang imam. Itulah ketiga hal yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan Musa, dan dilakukan Musa dengan penuh sukacita.
Adik-adik, selang beberapa saat kemudian Musa pun akhirnya meninggal. Bangsa Israel yang sangat sayang kepada Musa menangisi kepergian dari Musa. Mereka bersedih hati, mereka menangis. Tetapi itu tidak dilakukannya berlarut-larut. 30 hari kemudian adik-adik, bangsa Israel kembali bangkit dan semangat untuk melanjutkan perjalanannya menuju tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Seperti sebelumnya, Musa telah mempersiapkan seorang pemimpin, yaitu Yosua. Yosua inilah yang menggantikan Musa memimpin bangsa Israel. Yosua adalah pemimpin yang telah dipersiapkan oleh Tuhan. Yosua adalah pemimpin yang diberkati Tuhan. Yosua adalah pemimpin yang sangat taat, sabar, setia, penuh dengan roh kebijakan dan hikmat. Sehingga bangsa Israel sangat sayang kepada Yosua dan mendengar semua apa yang diperintahkan oleh Yosua. Nah adik-adik, kita harus sama seperti bangsa Israel yang setia, patuh terhadap pemimpinnya. Adik-adik di rumah punya pemimpin tidak di rumah yang memimpin? Siapa yang memimpin adik-adik? Ya, betul sekali. Papa dan mama kalian adalah pemimpin di rumah. Nah, setelah kalian ke sekolah, siapa yang memimpin kita di sekolah? Ada bapak dan ibu guru kita yang memimpin kita di sekolah bersama dengan kepala sekolah. Dan ketika kita hidup berjemaat, hidup sebagai anak-anak Tuhan, ada enggak pemimpin kita? Siapa pemimpin kita? Pemimpin kita adalah bapak atau ibu pendeta dibantu oleh para majelis dan samas. Dan adik-adik, kita hidup di kota Palopo yang tercinta ini. Ada juga pemimpin kita kan? Pemimpin kita adalah Bapak Wali Kota. Itulah yang memimpin kita. Dan lebih luas lagi, kita hidup di negara kita yang tercinta, negara Indonesia. Kita dipimpin oleh seorang presiden, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo. Itulah pemimpin-pemimpin kita. Kita harus taat pada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Karena mereka adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan untuk memimpin kita. Jadi adik-adik, dimanapun kita berada, kita harus tetap setia dengar-dengaran terhadap para pemimpin kita. Nah, itulah cerita kita pada pagi ini. Cerita kita pada pagi ini berjudul Yosua dipersiapkan. Cerita ini terambil dari Bilangan 27 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-23 dan terambil juga dari kitab Ulangan 34 ayatnya yang ke-9. Nah adik-adik yang sudah pandai membaca, ayo kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita membaca bacaan kita yang pertama yang terambil dari kitab Bilangan 27 ayatnya yang ke-23. Ayo kita baca secara bersama-sama. Ayat yang ke-23 dari kitab Bilangan 27 berkata, lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikannya kepadanya perintahnya, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Dan yang kedua terambil dari Ulangan 34 ayatnya yang ke-9. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikian cerita kita dan bacaan kita pada pagi hari ini. Tuhan senantiasa beserta adik-adik dan beserta kita semua. Salam dari kakak, sampai jumpa lagi.
Adik-adik, seperti Yosua, siapa yang mau mendengar panggilan dari Tuhan? Saya, Kakak Willy, saya. Oke, kita menyanyi. Dengar dia panggil nama saya. Dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama siapa? Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ya, ya, ku jawab ya, ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Adik-adik yang di rumah silahkan duduk kembali. Karena sekarang kita akan berdoa Bapa kami bersama-sama. Sebelum itu lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik di rumah, sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Tetapi sebelumnya itu, firman Tuhan mengingatkan kepada kita dalam Keluaran 34 ayat 26a. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Amin. Sementara persembahan kita dijalankan, semua bangkit berdiri, kita bernyanyi, Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya.
Adik-adik semua lipat tangan, ayo kita berdoa bersama-sama. Ayo kita mulai, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih kepada kami semua. Saat ini kami datang kepadamu bersyukur dan berterima kasih lewat doa kami. Teristimewa kami sudah diperdengarkan cerita baru lagi yang saat ini mengajarkan kepada kami untuk tetap setia kepada para pemimpin kami. Dimanapun kami berada, baik di rumah, di sekolah, atau dimanapun kami berada. Jadikanlah kami rakyat bangsa yang setia kepada para pemimpin kami. Bapa di sorga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang boleh Engkau nyatakan dalam kehidupan kami lewat ibadah kami pada saat ini. Dan pada kesempatan ini kami datang berdoa kepadamu, mendoakan mungkin ada adik-adik, saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami datang kepadamu ya Tuhan untuk melawat, memimpin adik-adik kami. Kiranya lewat tuntunan pemeliharaan Roh Kudus, ya boleh dipulihkan dan disembuhkan. Kami berdoa buat segala aktivitas yang dilakukan oleh adik-adik di rumah, dalam masa bermain, dalam masa sekolah, dan apapun yang ia lakukan, Engkau tetap kawal dan pelihara dia. Kami berdoa juga buat mama dan papa, om dan tante, kakek dan nenek, opa dan oma yang senantiasa bersama-sama dengan kami, menyayangi kami dengan penuh kasih sayang, hadir di tengah kehidupan mereka, memberkati mereka juga. Kakak-kakak sekolah minggu dalam tugas dan tanggung jawab mereka, kami senantiasa bawa dan dukung. Berikan mereka ya Tuhan kebijaksanaan, berikan mereka kesabaran ya Tuhan, berikan mereka hikmat, sehingga ya Tuhan mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepadanya dengan penuh sukacita. Segala keberadaan hidup kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami, ini syafaat kami. Dalam Kristus Yesus kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik di rumah silakan bangkit berdiri karena kita mau mendengar petunjuk hidup baru dari Roma 13 ayatnya yang keempat. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Adik-adik di rumah silakan bangkit berdiri. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita menyanyi Bekerja Kristus. Siap. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa, ya ya ya, Dia Raja segala raja, ya ya ya, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, ya ya ya, aku dipakai olehnya, ya ya ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Kita lagi menyanyi disertai. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus
panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa, ya ya ya, Dia Raja segala raja, ya ya ya, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, ya ya ya, aku dipakai olehnya, ya ya ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Adik-adik di rumah, mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya. Amin. Yesus cintaku, ku cinta kau, Kau cinta Dia. Yeay! Terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih buat ketenangan adik-adik di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi. Ingat, tetap mengikuti ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Immanuel Palopo setiap hari Minggu. Jangan lupa ya. Sampai jumpa Minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dah. Cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa, ya ya ya, Dia Raja segala raja, ya ya ya, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, ya ya ya, aku dipakai olehnya, ya ya ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia.